Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Desri dengan NIM 24011130019 dari kelas Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi pengawasan pendidikan. Selamat menyaksikan. Pengertian administrasi pengawasan pendidikan. Administrasi pengawasan pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memantau, menilai, membimbing, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan tujuan, standar, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya berfokus pada pencarian kesalahan, tetapi lebih menekankan pada pembinaan, pemberian arahan, dan peningkatan mutu proses pendidikan. Menurut Purwanto 2017, menurut para ahli seperti Segala 2020 dan Mulyasa 2018, pengawasan pendidikan bertujuan memastikan seluruh komponen pendidikan meliputi guru, peserta didik, sarana prasarana, kurikulum, administrasi, dan manajemen sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pengawasan menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi mutu dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Fungsi-fungsi utama administrasi pengawasan pendidikan. Yang pertama itu pemantauan pelaksanaan pendidikan. Pengawasan dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan menilai bagaimana kegiatan pembelajaran administrasi dan manajemen sekolah berlangsung sehari-hari. Tujuannya memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar operasional. Contoh, kepala sekolah memantau proses pembelajaran di kelas, supervisor mengamati kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, penilaian dan evaluasi. Proses penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan pendidikan telah mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tujuannya mengukur keberhasilan proses pembelajaran, kinerja guru, dan efektivitas penggunaan media serta metode belajar. Contoh, supervisor menilai kinerja guru melalui observasi kelas. Evaluasi penggunaan media pembelajaran interaktif. Yang ketiga, pembinaan dan tindak lanjut. Fungsi ini dilakukan setelah ditemukan berbagai kelebihan dan kelemahan dalam proses pendidikan. Tujuannya membantu guru dan staf meningkatkan kompetensi serta memperbaiki kekurangan. Contohnya, pelatihan metode pembelajaran aktif bagi guru, pendampingan pembuatan administrasi pembelajaran seperti RPP dan penilaian. Yang keempat, pelaporan hasil pengawasan. Setiap kegiatan pengawasan wajib dituangkan ke dalam laporan tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional. Tujuannya memberikan gambaran objektif tentang kondisi pendidikan dan rekomendasi perbaikan. Contoh, laporan supervisi pembelajaran kepada kepala sekolah atau dinas pendidikan. Rekomendasi peningkatan kompetensi guru berdasarkan hasil observasi. Yang kelima, peningkatan mutu pendidikan. Data dan temuan dari pengawasan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan dan inovasi pendidikan. Tujuannya menjamin keberlanjutan perbaikan mutu lembaga pendidikan. Contohnya, perbaikan sistem evaluasi belajar siswa, pembaruan sarana pembelajaran setelah ditemukan kendala dari proses pengawasan. Terus contohnya penerapan administrasi pengawasan pendidikan di sekolah atau madrasah. Yang pertama itu pembagian tugas guru. Kepala sekolah memeriksa kesesuaian beban kerja guru dengan kompetensi yang dimiliki, lalu memberikan arahan jika ada ketidaksesuaian. Yang kedua, absensi guru dan siswa. Supervisi dilakukan untuk memastikan kehadiran guru dan siswa terpantau dengan baik serta memberikan solusi jika terjadi masalah kedisiplinan.
Yang ketiga, penilaian kinerja guru dilakukan melalui observasi langsung, pemeriksaan perangkat pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar siswa. Yang keempat, supervisi pembelajaran. Supervisor atau kepala sekolah memasuki kelas, mengobservasi cara guru mengajar, serta memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Di lembaga pendidikan nonformal, yaitu privat, bimbingan belajar yang pertama itu pemantauan jadwal dan kedisiplinan pengajar privat. Koordinator memantau jumlah pertemuan, kehadiran tutor, dan konsistensi penyampaian materi. Yang kedua itu evaluasi proses belajar dilakukan melalui peningkatan hasil belajar siswa privat atau kursus serta laporan perkembangan kepada orang tua. Yang ketiga, pembinaan pengajar lembaga memberikan pelatihan teknik, mengajar efektif, penyusunan modul, atau manajemen kelas kecil. Yang keempat, laporan kegiatan, admin atau pengajar memberikan laporan perkembangan kepada pimpinan lembaga dan wali murid. Yang dapat disimpulkan ini dan refleksi yang itu, administrasi pengawasan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan mutu pendidikan tetap terjaga dan selalu meningkat melalui proses pemantauan, penilaian, pembinaan, serta tindak lanjut yang terarah. Lembaga pendidikan dapat memperbaiki kelemahan dan memperkuat kelebihannya. Memahami administrasi pengawasan membantu guru, kepala sekolah, serta tenaga kependidikan untuk bekerja lebih profesional, terarah, dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Pada akhirnya, pengawasan yang baik bukan hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif, aman, dan bermutu bagi seluruh peserta didik. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.